Halo Sobat Poker, kembali lagi di podcast Remaja Kristen. Nah, pada episode kali ini kita akan melakukan diskusi nih terkait dengan bagaimana sih peranan media sosial itu berpengaruh untuk tingkat spiritualitas, terutama untuk agama Kristen. Nah, bintang tamu kali ini kita kedatangan pembicara yang spesial karena beliau ini adalah seorang pendeta yang sudah berkecimpung lah di dunia kekristenan itu dari kecil, sudah aktif di gereja, kemudian menjadi dosen dan sekarang menjadi gembala sidang di sebuah gereja perintisan di Balikpapan. Nah, kita langsung aja nih untuk ke topik pembahasan pada malam hari ini. Let's go. Oke, halo, selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam, Bang Julian. Oke, sebelum kita mulai ke topik pembahasan pada malam hari ini, bisa nggak Ibu perkenalkan diri secara singkat? Bagaimana sih background pelayanan dan pengalaman Ibu di dunia keagamaan? Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama lengkap saya Siswi Taning Rahayu, tapi biasa saya panggilan akrab saya adalah Ibu Ayu, biar lebih asik ya. Seayu saya. Oke. Saya memiliki background pelayanan 22 tahun mengajar di sekolah teologi di Salatiga. Tapi kemudian saya mendapatkan 2017 sampai sekarang ini. Jemaat yang kami layani 50 orang kalau semua hadir. Di sisi lain saya juga membuka pelayanan rumah singgah untuk saudara-saudara yang terlantar dan terabaikan. Dan juga ada pelayanan bimbel di sini. Jadi total pelayanan sampai hari ini sudah 29 tahun, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, lumayan banyak ya pengalamannya. Jadi dari awal merintis karir jadi emang sudah bercita-cita jadi pendeta ya Ibu ya? Sebenarnya pengennya jadi guru. Jadi guru. Guru di SMP, SMA, tapi enggak tahu tiba-tiba bisa mengajar di sekolah teologi dan sekarang mengajar bimbel. Rupanya harus ngajar yang dewasa dulu baru anak-anak. Tapi setidaknya tercapai ya cita-citanya ya. Ya, amin. Oke, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kan dari pergeseran teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu ya. Nah, sekarang kan banyak juga apologet atau penyebaran keagamaan itu bisa disebarkan melalui media sosial, Bu ya. Nah, dari fenomena ini apa sih yang Ibu lihat sebagai perubahan yang paling besar dalam cara orang menjalankan kehidupan rohani sejak adanya media sosial? Menurut saya, orang sekarang itu lebih cepat terpapar hal-hal rohani. Tapi juga mereka lebih cepat puas secara dangkal ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu seringkali diganti dengan kutipan-kutipan atau video pendek aja. Kalau menurut saya itu lebih dangkal ya dibandingkan tuh kami muda atau zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi mendapatkan informasi itu nggak disaring secara dalam gitu ya, yang penting sesuai dengan keinginan langsung udah gitu aja ya Bu ya. Ya, sepertinya mau cepat semua orang yang mau yang instan. Iya. Ya, benar sih, dituntut zaman serba cepat ya sekarang ya. Nah, selanjutnya kalau menurut Ibu apa aja sih manfaat utama dari media sosial dalam kehidupan iman, khususnya untuk umat Kristen di masa kini? Menurut saya media digital yaitu membuka akses firman Tuhan bisa sampai ke pelosok, ke rumah sakit, ke orang-orang yang putus asa di tengah malam dan dimanapun mereka berada. Ini keunggulannya ya menurut saya ya.
jangkauannya sangat luas, ya bisa di mana saja dan kapan saja, karena sekarang ini orang yang miskin ataupun anak-anak di pedesaan atau kota besar semuanya punya HP ya, media sosial yang benar-benar untuk mengakses informasi tanpa batas. Oh gitu ya. Jadi jangkauannya sekarang tuh sangat mempermudah banget ya, apalagi kalau misalkan mau penginjilan gitu bisa lewat online gitu sekarang lebih mudah ya Bu ya. Ya, tentu saja. Oke, baik. Nah, sekarang kan media sosial itu lekat ya dengan kehidupan sehari-hari ya. Apakah media sosial itu bisa menjadi alat pertumbuhan untuk rohani? Menurut saya tentu saja bisa ya. Misalnya banyak orang yang menemukan titik balik dalam hidupnya itu setelah mendengar kesaksian atau khotbah pendek di TikTok atau Instagram yang relevan dan menyentuh hati mereka di saat yang paling gelap ya. Saat orang lain tidak tahu, mereka justru menemukan jawaban lewat media sosial yang singkat itu. Oh, itu bisa jadi salah satu cara Tuhan bekerja ya Bu ya, melalui media sosial yang nggak diduga-duga gitu dari mana asalnya ya. Iya, betul. Apalagi sekarang kan banyak yang pendeta viral ya, apalagi yang lucu-lucu kayak pendeta Steve, Marcel tuh kan lumayan digandrungi anak muda ya sekarang ya. Ya, sepertinya cocok dengan selera mereka. Cocok ya karena Tapi pembawaannya. juga seperti Edis TV ya, banyak orang yang bertobat karena mendengar bagaimana dia berapologet ya, menyampaikan pembelaan iman Kristen, sehingga banyak orang yang mungkin selama ini hanya tahu agama tapi nggak tahu tentang kebenaran itu sangat tertolong. Ya, betul ya. Jadi si Edis TV banyak ya sekarang apologet yang beredar di media sosial tuh mulai bermunculan ya. Nah, Ya, kalau boleh muda-muda keren-keren. ya, itu pembaruan ya sekarang ya. Anak muda udah mulai bergerak ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, di balik manfaat dari media sosial ini menyebarkan agama, kira-kira apa sih kira-kira tantangan yang Ibu lihat gitu dalam penyebaran agama melalui media sosial ini? Tantangannya itu adalah maraknya ajaran yang dangkal ya, tidak alkitabiah, bahkan cenderung menyesatkan, yang viral karena sensasional, bukan karena kebenaran, dan banyak orang menyerapnya itu tanpa menyaring ya, ditelan mentah-mentah gitu ya. Oh, bisa berbahaya banget ya kalau begitu ya, bisa jadi pergeseran makna ya. Jadi bukan kebenaran yang diterima malah jadi bisa diputar balikan gitu ya, Bu ya. Tentu saja, karena banyak orang memberitakan Injil itu kan motifnya macam-macam ya, pengen viral lah, ya kan, ya yang penting bikin rame atau mengejar like lah, atau juga mengejar keuntungan lah, karena sekarang kan banyak yang dapat keuntungan finansial ya secara ekonomi lewat tayangan-tayangan yang mereka sampaikan di berbagai platform media sosial. Ya. Berarti kita sebagai audiens juga harus pintar-pintar ya untuk menyaring informasi ya, walaupun konten yang disebarkan itu keagamaan, tapi kita harus tetap cek and recheck ya Ibu ya. Tentu saja ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan tadi kita sebagai audiens juga terlibat, nah kan kita mungkin yang awam nih, mungkin yang cuma Kristen KTP atau yang mungkin Kristen sekadarnya gitu, yang mungkin pengetahuan keagamaannya tuh awam. Ada informasi nggak sih Bu, bagaimana cara membedakan konten rohani yang sehat, kita bisa membedakan sama yang menyesatkan di media sosial tuh kira-kira bagaimana sih Bu caranya? Paulus memberikan sebuah patokan ya, berdasarkan firman Tuhan mengatakan banyak orang memberitakan Injil itu dengan maksud baik ataupun tidak baik. Tapi apapun yang terjadi, yang penting Yesus diberitakan. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus memahami
konten rohani itu yang sehat selalu selaras dengan kebenaran Alkitab. Ini patokannya ya, membangun iman, bukan menebar ketakutan atau manipulasi emosional, serta mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada figur, popularitas pembicara ya. Jadi apapun motivasinya, menurut Paulus yang penting Injil diberitakan, dan Tuhan akan punya cara untuk menjangkau masing-masing orang dengan caranya ya. Tapi yang jelas adalah patokannya itu ajaran yang sehat, selaras dengan kebenaran firman, membangun dan bukan membingungkan atau menebar ketakutan. Itu cara kita bisa mengetahui itu ajaran sehat atau tidak. Berarti kita juga secara pribadi harus tetap berpatokannya dengan Alkitab ya Ibu ya? Ya, tentu setiap orang harus belajar baca Alkitab supaya bisa membedakan ya mana yang benar. Minimal membaca, mendengar, pasti nanti Tuhan akan berikan hikmat untuk bisa membedakan yang palsu dengan yang asli. Berarti nggak cuma ditelan mentah-mentah gitu ya konten yang kita terima, nggak langsung ini disampaikan oleh si ini nih, berarti ini dianggap sebuah kebenaran gitu juga belum tentu juga ya Ibu ya? Ya, belum tentu yang popularitas itu yang benar ya, bisa saja menyeleweng karena mungkin saking populernya ya kemudian jadi kompromi dengan semua ajaran, yang penting pendengarnya senang. Ya, nggak boleh juga, yang penting tetap pada dasarnya harus sesuai dengan konteks yang ada di Alkitab ya. Ya, betul. Oke. Nah, kan sekarang ini semuanya mungkin udah terintegrasi dengan media digital ya. Bagaimana kita beribadah setelah pandemi pun kita juga sebenarnya ditolong gitu ya Bu Ayu, dengan adanya internet kita bisa melaksanakan ibadah live streaming atau live di Instagram atau TikTok atau media platform lainnya. Nah, untuk hal ini bagaimana sih gereja atau komunitas Kristen seharusnya merespon perkembangan teknologi ini? Gereja memang di saat ini harus hadir secara aktif, kreatif, dan bertanggung jawab di ruang digital. Bukan untuk mengejar tren, tetapi untuk menjawab kebutuhan spiritual dan kebenaran yang otentik. Ya, karena jangkauannya lebih luas dan generasinya jauh lebih kritis, ya kan gitu. Jadi gereja juga harus bisa memanfaatkan teknologi ini ya untuk penyebaran agama, untuk kemudahan juga ya, untuk saling sharing-sharing, berfellowship gitu bisa ya sekarang lewat internet ya. Keuntungannya sangat besar ya lewat internet ini ya. Jadi kayaknya lebih mudah, lebih luas, betul. Dan semua segmen bisa terjangkau ya. Iya benar, terjangkau ya. Nah, dengan kita sudah dimudahkan nih dengan adanya teknologi, apakah Ibu melihat adanya pergeseran dalam bentuk ibadah atau bagaimana orang mencari Tuhan karena pengaruh digital ini? Menurut saya sejak pandemi kemarin ya, COVID ya, sepertinya pergeseran itu sangat terlihat ya. Banyak jemaat mulai beribadah tuh di depan layar ya, dan kelihatan mereka mulai kurang disiplin dalam hal membangun keintiman dengan Tuhan. Sangat dangkal dalam relasi dengan Tuhan. Tapi di sisi lain juga saya melihat bahwa justru banyak orang juga menemukan Tuhan lewat ruang digital, karena mereka mungkin tidak punya akses ke gereja ya, mungkin ya karena lingkungannya fanatik, mungkin karena mereka difabel, mungkin karena finansial yang membuat mereka itu tidak bisa online ya, onsite ya, offline ya, onsite ya, tapi mereka bisanya itu ya di depan layar, mungkin sembunyi-sembunyi ya, karena mereka pengen kenal Tuhan tapi keadaan tidak memungkinkan begitu. Gitu ada ya. Sisi positif dan negatifnya juga sih. Ada ya, memang semua ada dua sisi ya memangnya.
Nah, tapi Ya. kalau misalkan dari pengalaman ibu pribadi nih, gimana sih kalau misalkan ibu dalam menjalani pelayanan ini menggunakan media digital? Saya sangat terbantu ya, karena uh, gereja kami dengan rumah jemaat itu jauh ya. Nah, itulah sebabnya kami sangat terbantu untuk menyampaikan firman, melakukan pemuritan, mendoakan jemaat, konseling, saling mendoakan, merayakan kebahagiaan yang tidak bisa dilakukan dalam saat yang bersamaan ya. Kita bisa membagikannya itu lewat WA group ya, kemudian konseling online, kemudian pemuritan online lewat Zoom ya. Saya percaya memang gereja harus hadir di tengah-tengah umatnya, meskipun tidak harus selalu bertemu, tetapi lewat kemajuan zaman ini memberikan kemudahan, rapat lebih cepat, mendoakan lebih cepat, ada informasi lebih cepat, tahu perkembangan kesehatan jemaat lebih cepat, tahu pergumulan jemaat juga lebih cepat. Banyaklah keuntungan yang saya rasa dengan kondisi sekarang ini. Oke, jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini juga memotong jarak ya Bu ya. Jadi seakan-akan walaupun memang jaraknya jauh tapi tetap berasa ada di dekat gitu, karena dibantu dari WhatsApp, bisa telepon langsung, bahkan bisa video call gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Jadi Ya. bisa tetap merangkul ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih pesan Ibu Ayu sebagai pendeta dan gembala sidang untuk generasi muda Kristen yang ingin tetap tumbuh secara rohani di tengah arus informasi digital yang marak ini? Menurut saya, jangan hanya menjadi pengikut konten, tapi jadilah pencari Tuhan yang sejati. Ya, gunakan dunia digital sebagai alat, bukan sebagai tempat tinggal rohani. Pastikan fondasi iman kita dibangun di atas firman Tuhan, bukan berdasarkan like atau viewer. Ya. Oke, itu pesannya lumayan dalam sekali ya itu ya kalau kita dengar, cuma supaya teman-teman di sini juga pada sadar gitu ya. Nah, Amin. untuk harapan Ibu apa sih tentang masa depan hubungan antara teknologi dengan kehidupan spiritual umat Kristen? Saya berharap teknologi akan menjadi jembatan, bukan pengganti. Jembatan ya, bukan pengganti. Bagi relasi yang dalam dengan Tuhan, dan bahwa umat Kristen akan semakin bijak, semakin kreatif, semakin bertanggung jawab menggunakan media sosial ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, dengan kemudahan ini kita semakin semangat, semakin berintegritas ya untuk mengembangkan karunia-karunia, bahkan bakat-bakat, dan juga hal-hal yang positif kepada banyak orang, banyak lintas generasi ya, mulai yang paling kecil sampai kepada yang paling tua, yang paling terpelosok, terbelakang, sampai kepada mereka yang berada di dunia yang sangat maju. Amin. Jadi harapannya nih luas sekali ya, dari sisi kita yang muda juga tidak menyepelekan gitu dengan adanya gereja, untuk jemaat-jemaat yang mungkin sudah usia lanjut juga tetap bisa dijangkau dengan adanya teknologi ini ya. Amin. Ya. Jadi biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Oke, terakhir kalau misalkan boleh dirangkum dalam satu kalimat, bagaimana sih sebaiknya orang percaya ini menyikapi media digital? Menurut saya, gunakanlah media digital sebagai alat untuk memperdalam iman, bukan untuk mengganti relasi pribadi dengan Tuhan. Amin. Mantap nih, menarik sekali ya pembicaraan kita malam hari ini. Topiknya sih lumayan oke lah ya untuk umat-umat Kristen, terutama yang generasi muda nih, untuk menyikapi bagaimana kita berbijak untuk
memakai media sosial untuk kita menyebarkan agama, bahkan untuk sharing, untuk saling merangkul. Kita merasa terberkati ya, Bu Ayu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bang Julian, sukses selalu Amin. untuk kuliahnya ya, semakin dipakai Tuhan dalam kuliah dan juga kehidupan sehari-hari. Maju terus Bang. Amin. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita di next episode bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.